Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ferdi, dimana kali ini kita kedatangan sepatu lagi ya dari brand premium tentunya. Dan gue disclaimer dulu bahwa gue tidak mempromosikan atau mengajak kalian semua ya untuk membeli produk-produk non original. Jadi ini hanya untuk konten semata ya, dan untuk sharing lesson learn aja. Oke, kali ini nanti akan gue bahas ya. Ada gue punya durometer, timbangan, dan juga ini sepatunya ya. Dari boxnya sendiri bisa teman-teman lihat box Hoka-nya ya, tidak ada tagging sama sekali. Jadi emang tulisan Hoka-nya ada, cuma nggak ada tagging dia made in mana. Ini sih di tagging sepatunya made in Vietnam ya, cuma di boxnya nggak ada nomor seri, barcode, dan lain-lain ya. Ini kita akan ngebahas sepatu ya. Teman-teman bisa lihat, mungkin udah tidak asing ya. Ini adalah Hoka Speedgoat 5 untuk trail running ya. Oke, di dalam boxnya nggak ada apa-apa ya selain sepatu dan juga plastik ya. Oke, langsung aja. Ini sepatunya ya. Kita akan coba langsung lihat dan juga kita langsung timbang ya. Ini innernya udah gue keluarin dari dalam sepatunya ya, ada innernya. Kita timbang dulu yang bagian kanan teman-teman. Ini ukurannya 43 ya, 27,5 cm. Bisa teman-teman lihat, ini beratnya di 292 gram yang bagian kanan. Lalu yang bagian kirinya sama 290-an ya. Tadi 298, ini 297. Kita angkat lagi ya, 297. Tadi yang kanan 292 ya, sorry. Yang kanan 292, jadi bedanya sekitar 5 graman ya, kanan kiri. Oke, kalau berat sepatunya sendiri ya, dibanding originalnya yang sudah dibahas Bang Rahman, dia kan di size 42, di ukuran 42 itu beratnya di 270-an ya. Jadi ini size 43 di 290-an, beda berat. Harusnya sih ya masih mirip-mirip sedikit ya berat ya. Oke, ini bentuk shape sepatunya. Oke, ini bentuk shape sepatunya ya teman-teman ya. Ini sengaja gue ngambil yang hitam supaya warnanya nggak terlalu mencolok ya, karena warnanya lumayan lengkap, ada orange, ada kuning ya. Hokanya, ini Hoka Speedgoat 5 gue ambil yang full black ya. Bisa teman-teman lihat sendiri, ini bahannya mesh. Ini mesh ya. Dan juga breathable-nya juga lumayan bagus ya. Ini karena hitam, dia agak tipis dan nggak panas juga di kaki sebenarnya ya. Ini bentukannya, ini kelihatan nggak ya, karena warnanya full black ya, sorry. Ini ada pantulan matahari. Nah, ini bentuk samping sisi dalamnya. Ini sisi luar ya, ada tulisan Hoka dan juga logo ikoniknya Speedgoat ya, SG, singkatan dari Speedgoat. Hoka Speedgoat 5. Ini bentuk coraknya ya, tajam-tajam. Oke, ini bentuk atasnya juga sama ya. Ini made in Vietnam. Ini ada logo Hoka juga di bagian dalamnya, dan ada tulisan ya di sini ya, di midsole-nya. Untuk material sepatunya sih lumayan lembut ya, lumayan oke. Lalu untuk lacing sistemnya sendiri ini standar aja, nggak terlalu stretch, cuma nggak licin juga ya, standar sepatu umum ya, nggak ada yang spesial di sini. Tapi juga nggak mudah lepas juga ya. Ini udah ada runners knot-nya juga. Lalu untuk tangnya sendiri, nih ya, tangnya ini dia udah ada gas seated tangnya, cuma agak terlalu dalam, mungkin nggak kelihatan ya. Tapi dia kanan kirinya udah ada gas seated tangnya, jadi bisa seenggaknya dia nggak terlalu lari kanan kiri ya, tangnya kalau dipakai lari. Ini karena warna full black susah ngeliatnya, cuma ini ada kok kanan kiri gas seated tangnya. Tapi dia tipis ya, dia nggak ada padding sama sekali di bagian lidah sepatunya ya, tangnya ya. Cuma ada logo Hoka warna biru ya, gini, Speedgoat. Oke. Untuk inner sole sepatunya ada tulisan Speedgoat 5 Hoka, dan ini bisa dilepas ya. Dan inner sepatunya bisa dilepas kayak gini ya. Ada tulisan Speedgoat 5-nya. Ya polosan aja ya, gue nggak tahu sih yang aslinya ini ada motifnya apa enggak. Cuma kalau yang KW premium ini polosan aja, dan dia bentuknya kayak gini ya.
Jahit-jahitannya ya lumayan oke, dan ini bisa dilepas. Oke, lumayan agak tebal juga ya, cuma nggak terlalu tebal juga sih. Oke, untuk collarnya sendiri ya, ini ada paddingnya ya. Paddingnya ada, kerasa. Ini lumayan tebal juga paddingnya. Dia cukup nyaman ya, bikin kaki nggak lari. Paddingnya lumayan tebal, bisa kalian lihat. Lalu heel counternya, ini teman-teman di belakang juga ada struktur yang kaku ya, lumayan kaku, ada rangkanya juga. Ini menurut gue sih salah satu desain model Hoka yang lumayan paling mirip ya, Hoka Speed Goat 5 ini ya, ditirunya ya, dari sisi desain dan juga lain-lain. Oke, lanjut ke midsole-nya. Kalau di originalnya midsole Hoka ini ada di angka di 37-an ya, hampir 40. Kita coba kita lihat yang di sini ya. Oke, ini gue ada durometer ya, langsung aja kita uji dan kita cari yang bagian rata ya. Oke, di sini kita lihat. Ya, ada di angka 41 ya. Gue ulang lagi. Harus rata dia. Tuh. Di 41 ya. Jadi lumayan beda hampir 4 atau 5 ya. Kalau yang versi originalnya kan di 37. Nah, ini juga ya, di sebelah kirinya juga angkanya 40. Gue ulangin. Tuh, malah 42 malah tadi. 40 ya. 40 41. Jadi beda yang versi originalnya 37 dan ini 40. Ya, masuknya sih lumayan keras ya. Tapi untuk trail running buat lawan batu-batu ya memang harus size segitu ya. Jadi kalau terlalu empuk juga malah bahaya juga ya ke kaki ya pada saat trail running, karena mungkin melewati medan-medan yang berat ya, kayak macam batuan yang licin dan juga yang besar-besar gitu loh. Dan ini outsole vibramnya sendiri teman-teman bisa lihat, ini udah gue pakai sekitar 10 kilo ya, jalanan trek aspal, dan gue pakainya ke kantor ya. Dan memang ini bukan peruntukannya sih, jadi nggak maksimal karena gue belum coba trail running, belum coba ngetrail pakai ini. Jadi ini rawan banget abis nih kalau di trek aspal tuh, bisa kalian lihat tuh ya, udah mulai kelupas sedikit padahal baru 10 kilo gitu. Jadi emang bukan tempatnya direkomendasikan, jangan di trek aspal sih. Kalau trek aspal mending kalian pakai sepatu running biasa yang rubbernya rata. Jadi ini dia karena berstruktur, harusnya lawannya dia tanah ya, tanah. Dan ini Vibram Mega Grip tiruan ya. Ini baru dipakai 10 kilo aja warnanya udah jadi hitam-hitam gini. Dan kemarin sih gue pakai di aspal ya. Kalau di aspal sih nggak licin, nggak tahu kalau dipakai ke gunung ya, karena gue jarang ke gunung sih, jarang hiking. Ini ya bentuk tapak bawahnya ya. Ini juga dia ada tulisan Vibramnya kanan kiri. Oke, langsung aja kita coba ya di kaki ya, seperti apa. Kaki udah gue coba, dan ini dipakai untuk apa? Harusnya untuk dipakai trail running ya, bisa di pantai atau di gunung dan lain-lain. Jadi gue pakai ke kantor sih di aspal jadi kurang sip ya performanya, dan juga jadi kurang cocok gitu, karena ini juga outsole-nya juga lumayan keras ya, di angka 41. Dan harganya sendiri ini gue dapat di angka 550 sampai 600 ribu ya. Linknya nggak akan gue kasih karena gue juga nggak ngedukung produk-produk KW seperti ini. KW ini hanya untuk konten ya,
Dan selalu di dalamnya gue tambahin inner sole dari Aero Street ya, supaya untuk menambah kenyamanan aja sih, biar agak empuk. Ya begitu. Oke, sekian dari gue video kali ini. Terima kasih yang udah mampir. Subscribe apabila belum, supaya bisa support gue di video-video berikutnya ya. Oke, thank you.